Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjut pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Pai. Silahkan Pai pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk membentuk rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dipimpin oleh Zaidah. Untuk semuanya dimohon berdiri dulu. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pecahan senilai dengan benar. Untuk pecahan senilai, kita sering
menemukannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini Raina mempunyai satu apel, kemudian Fai mempunyai satu apel juga. Dari Araina dan Fai, dari Araina dulu. Nah, Araina di sini kan satu apel, kemudian satu apel ini dimakan sebagian. Sepotong berarti ya, dimakan sepotong. Berarti sisanya sepotong lagi. Nah, dalam bentuk pecahannya kira-kira berapa? 1/2. Kenapa 1/2? Jadi yang dihasilnya satu bagian, terus duanya jumlah bagiannya ada 2. Kemudian punya Pai, kita potong 4 bagian. Nah, punya Pai ini dimakannya 2 bagian. Ini sama ini. Berarti dalam bentuk pecahannya seperti apa? 2/4. Kenapa 2/4? Berarti yang dihasilnya 2 bagian, jumlah seluruhnya 4 bagian. Oke, untuk ini paham? Biar tambah paham, tambah semangat dalam mempelajari matematika, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Iya. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum lanjut, boleh diperhatikan dulu tampilan PowerPoint di depan ya. Nah, di sini ada 2 gambar tentang pecahan nilai. Nah, di sini perhatikan ya, ada kue terang bulan 1 dan kue terang bulan 2. Gambarnya itu yang ini 4/8, yang sebelahnya 2/4. Oke, kalau dari bentuk pecahannya, bentuk pecahan senilai ya. Dari sininya juga bisa dibandingkan sama, hanya di bagian 1 ini bagiannya lebih kecil dari gambar yang kedua, tapi nilainya tetap sama, hanya beda dari pembilangnya aja ya. Untuk ini paham? Maka kita lanjut ke materi. Silakan disimak baik-baik tentang pengertian pecahan senilai. Artinya bentuk pecahannya mengalami perbedaan atau perbedaan kemudian pembedaan adalah 1/2 ada 2 berarti kita hasil bentuknya adalah 2 dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah kerja yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian kita, hanya saja kita bagikan menjadi bagian yang kecil. Nah, maka kita tuliskan 1/2 bersama dengan pecahan 2/4 ada di tempat. Coba kita lihat ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Jadi kita membagi jadi 2 bagian, kemudian bagian kita sekarang pada bagiannya yang menjadi 8 bagian yang sama besar. Kalau kita lihat dulu ya. Nah, setelah kita bagi bagiannya kita bagi menjadi 2. Dan setelah ada 2 bagian yang jelas, berarti kalau ini kita membagi tembus yang berbeda yaitu berapa? 8 karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang sudah kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang akan kita aktifkan adalah bagian yang ada sama dengan kedua karena seluruhnya yang tersebut. Nah, jadi artinya kita akan kasih seluruh bagian yang sama. Saat kedua, kita masih setengah dari keseluruhan bagian yang bagian. Jadi dari keseluruhan sembilan kalau kita mendapatkan kebiasaan di sini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti dari kedua adalah 4 ke 8. Jadi yang di sini pecahan kita ada di sini dengan pecahan 2 kan
sudah diperhatikan ya tentang pecahan senilai. Dari yang tadi video, berarti pecahan senilai itu pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Tadi contohnya 1/2 senilai dengan 2/4, 2/4 senilai dengan 4/8. Di sini ada pengertiannya ya. Nah, kalau pecahan senilai itu biasanya atasnya apa? Disebutnya pembilang, kalau bawahnya pembilang. Berarti untuk pecahan senilai ini paham? Nah, kita lanjut menyanyi ya. Aku senang matematika, matematika sederhana. Kita sama bentuk pecahan, akan berbilang bahwa menyambung. Mari dengan jalan yang sama, akan jadi pecahan senilai. Lagi dengan nama yang sama, akan jadi pecahan senilai. Matematika sederhana. Kita sama bentuk pecahan, akan berbilang bahwa menyambung. Mari dengan nama yang sama, akan jadi pecahan senilai. Lagi dengan nama yang sama, akan jadi pecahan senilai. Nah, kalau kita sedang ini, Ibu ada model kontes, boleh diperhatikan ya. Karena tadi udah nyanyi tentang pecahan senilai atas, pembilang, bawah, penyambung. Boleh bantu Ibu tempelin ini di depan ya. Di sebelah kanan. Boleh diperhatikan ya. Di sini ada 4 bentuk pecahan senilai. Yang pertama, kira-kira bentuk pecahan senilai berapa ini bentuknya? 1/2. Kenapa 1/2? Yang dihasil 1. Oke, bagus, terima kasih. Terus yang keduanya, bentuk pecahan senilainya berapa? 2/4. Kenapa 2/4? Hasil 2. Oke, sekarang ini bentuk pecahan senilainya berapa? 3/6. Kenapa 3/6? Oke, selanjutnya 6/12. Kenapa 6/12? Oke, yang gambar 1 dengan gambar 2 ini senilai? Senilai ya, senilai. Karena kalau ini dikali 2 hasilnya 4. Yang ini kalau dikali 2 hasilnya 2. Oke, oh yang ini pecahan senilai kan? Senilai, berarti bagaimana caranya? Dikali 2, yang ini dikali 2. Jadi pecahnya senilai. Sekarang dari bentuk gambarnya. Bentuk gambar pertama dengan gambar kedua sama nggak? Sama ya yang dihasilnya, cuma yang membedakan di gambar kedua itu potongannya lebih kecil. Kalau yang pertama lebih besar. Nah, yang ketiga sama yang keempat juga sama ya. Ini bisa disejajarin. Cuma yang membedakan potongannya itu lebih kecil, kalau yang ini lebih banyak ya. Yang ini paham? Kalau paham, kita kerja kelompok sambil berdiskusi. Oke, mohon perhatian ya. Untuk LKPD yang pertama, itu materinya ada di video tentang pecahan senilai ya. Untuk LKPD yang kedua, ada di gambar dan dijelaskan sama Ibu juga ada ya. Dan untuk LKPD yang ketiga, itu mengarsir atau menempel kertas origami ke dalam LKPD. Jadi nanti diarsir dulu, terus kemudian tuliskan bentuk pecahannya. Udah diarsir, ditempel, kemudian tuliskan bentuk pecahan di bawah. Ya. Jangan lupa dikasih nama dulu, nama kelompoknya ya. Nah, ini bandingkan pecahan 1 dengan pecahan 2. Ini senilai atau tidak? Senilai, tidak senilai, pilihannya ada salah satu. Tulis. Ditulis. Berarti sebelum itu, perhatikan dulu pecahan yang gambarnya dulu. Ini dari A sampai F, nah setelah perhatikan, baru di sini.
buat untuk persiapan diasin dulu. Yang isi yang itu. Kalau untuk gambarnya ini diperhatikan dulu gambarnya. Terus setelah diperhatikan, baru yang ada satu dibuat bentuk pecahan yang gambarnya palsu. Nanti di sini bawahnya bentuk pecahan. Sudah selesai? Sudah. Kita presentasikan ya. Kelompok pertama dulu terlebih dahulu menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, sekarang kita penguatannya dulu ya. Untuk kelompok yang menyampaikan tentang pecahan senilai. Di sini 2/4 dengan 3/4. Itu pecahan senilai atau bukan? Nah, ya, bukan pecahan senilai. Ya, kalau misalnya 2/4 dengan 4/8 itu pecahan senilai. Terus untuk pecahan menggunakan kertas origami. Di sini ada 3/6 dengan 9/12. Itu pecahan senilai atau bukan? 3/6 dengan 9/12. Kelompok lain? Senilai. Kenapa senilai? 6 dengan 12. Apakah sama dikalinya dengan bilangannya? Enggak, berarti pecahnya bukan senilai kecuali 9/18. Nah, maka 3/6 itu senilai dengan 9/18. Nah, untuk selanjutnya berarti kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Nabila. Pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disebut vertikal atau atas dan bawah dengan tanda bentuk hitung. Untuk angka bagian atas disebut 9, sedangkan di bagian bawah. Sekarang kita refleksi ya. Ibu akan menanyakan perasaannya hari ini setelah belajar matematika tentang pecahan senilai. Oke, bagaimana perasaannya setelah nilai? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada lagi selain menyenangkan? Sangat senang. Sangat senang. Oke, terima kasih ya. Nah, kita lanjut ke evaluasi ya. Oke, boleh disiapkan buku catatan sama pensilnya.
Udah beres? Udah. Kalau sudah, Ibu ambil ya soalnya. Karena udah beres, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang persen. Ya. Sekarang berarti boleh rapi-rapi. Kalau sudah rapi, Pak, tolong pimpin berdoa ya. Yang baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayeti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bogor. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi kelas bersama Ibu Ai, guru kelas 4 SDN Cibunian 1. Di sini juga hadir Bapak pengajar praktek, Bapak Fadel. Terima kasih Bapak sudah hadir, sudah bisa melihat dan mendampingi kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum Bapak. Bu Ai. Assalamualaikum. Bu Ai, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Mohon maaf, minta waktunya sebentar ya untuk mengcoaching. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi kelas nih. Nah sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi kelas ini. Nah ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Aini. Kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Oh begitu. Tapi Ibu mengharapkan perbaikannya ya. Nah untuk selanjutnya nih, bagaimana perasaan Ibu Ai setelah kemarin observasi kelas ini? Walaupun ini bukan pertama kalinya untuk saya, namun tetap saja perasaan gugup itu selalu ada ya. Nah, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu Ai. Bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ini? Atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira
apa saja? Untuk area pengembangan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Adapun tahapan pembelajarannya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi telah saya laksanakan. Oke, Bu Ai. Menurut Bu Ai nih, area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sudah, namun ada sedikit kendala. Kendalanya itu masih ada beberapa murid yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Ini dikarenakan media yang saya gunakan kurang bervariasi. Begitu ya. Memang sih masalah seperti itu memang biasa dialami ya, dialami oleh guru. Lalu apa yang akan Ibu lakukan nih dalam mengantisipasi masalah tersebut? Nah, di kegiatan pembelajaran berikutnya. Untuk mengantisipasi masalah ini, saya akan menyiapkan media yang bervariasi untuk murid agar murid lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembagian kelompok juga, saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar murid, yaitu ada visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif. Selanjutnya, memberikan iced breaking ketika pembelajaran baik di awal, di tengah, maupun di akhir, agar murid lebih aktif dan lebih semangat ketika proses pembelajaran. Baik, ya. Berarti itu adalah rencana Ibu ke depan ya? Iya. Pembelajaran ke depannya yaitu Ibu menyediakan media yang bervariasi. Kemudian memperhatikan gaya belajar murid juga nih. Dan memberikan speaking di awal, di tengah, sama di akhir pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat gitu ya dalam belajarnya. Baik, baik. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya, saya akan melaksanakan perbaikan tersebut karena itu sangat penting untuk kepentingan murid. Baik, ya Bu Ai. Mungkin percakapan pasca observasi cukupkan sampai di sini ya. Iya. Tapi sebelumnya nih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah diobservasi? Awalnya saya merasa tegang, namun setelah kegiatan berjalan, rasa tegang itu hilang. Saya merasa senang dan saya bisa menceritakan permasalahan yang saya alami. Dan saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Di mana sebelumnya saya tidak terpikirkan bahwa saya ternyata dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, baik Bu Ai. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi ya dapat segera mungkin dapat dilaksanakan dan masalah Bu Ai ini di dalam kelas tadi dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Ai. Saya menunggu kabar baik dari Bu Ai. Iya. Demikian rangkaian supervisi akademik dari percakapan kami. Terima kasih Bapak sudah mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.